Nah artinya KKP ngomong ini sepertinya dia belum ada bahan-bahan yang sesuai dengan pengetahuan yang benar. Nah harusnya kan cek dong datanya di lapangan seperti apa. Lah kayak macam misalnya pencabutan pagar, sampai amfibi diturunin seolah-olah ekornya gitu kan, hebat nih kita nih gitu. Nggak taunya masih ada juga pagar yang tersisa yang belum dicabut. Dan uang-uang yang sudah dimakan rakyat, misalnya DP ataupun apa yang sudah lunas atau belum lunas, ya udah punah, gitu kan? Punah secara hukum. Ini notaris perampas tanah rakyat memanfaatkan sebagai pejabat negara, tapi sebenarnya itu melanggar etika, seperti maunya notaris memaksa orang bertanda tangan padahal dari saat itu nggak boleh, itu nggak boleh sama sekali. Jadi notaris juga menurut saya perlu dilaporkan Pak Gubernur, itu karena mereka juga sudah menjadi kaki tangan dari pengembang. Di samping saya sudah kenal semua ya. Beliau ini sebetulnya kadang-kadang kalau saya kadang-kadang besok baru baca. Tapi saya paham kadang-kadang musuhnya banyak. Banyak yang ini udah kesel tapi nggak bisa ditangkap kadang-kadang. Beliau juga ngaku bahwa setelah diundang di acara di Muhammadiyah di sini juga ya. Iya, betul. Setelah itu para preman polisi udah pada minggir semua. Nah, sehingga kami minta Kang Khalid bercerita tentang masalah kehidupan nelayan ya, dari kasus pagar laut. Ya, saya kira perlu juga lah kita dengar karena ternyata pagar laut masih ada, Kang. Iya. Jangan-jangan kalau didiamin nyambung lagi ke sana tuh. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Selanjutnya ke Kang Khalid, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya langsung aja karena waktu juga agak mepet ini kan. Ya yang jelas gini, karena kami juga sama-sama diganggu gitu kan dengan kalau kata saya bilang korporasi. Tapi ada bagian orang yang mengatakan tahu nggak sih bahwa Khadijah juga sebagai korporasi katanya. Ada orang-orang yang begitulah yang mencoba untuk sebutnya mengkanter bahasa itu. Ya saya pikir bukan masalah korporasinya tapi kelakuannya ini yang saya maksud gitu kan. Jadi bukan persoalan misalnya anti pembangunan, tapi proses pembangunannya ini yang jadi masalah. Bukan masalah anti investasi kan. Di sana kan lagi ribut nih kan, dibuat framing seolah-olah kita ini anti investasi, anti pembangunan. Yang kami tolak itu ya prosesnya, bagaimana kita bisa menemukan suatu tujuan yang baik gitu kan. Kalau prosesnya buruk dan menjajah gitu. Nah kemudian ya artinya mentang-mentang saya jadi nelayan, sepertinya pihak-pihak sana juga nggak boleh nelayan itu sedikit agak berpikir gitu. Ya sebenarnya kan nggak ada salahnya nelayan juga mencoba untuk berpikir benar. Nah kayak macam kejadian-kejadian proses hukum tadi juga sepertinya ini Gufron, persis seperti kita waktu ngangkat isu pagar laut yang pertama. Kemudian orang dibuat seolah-olah ini adalah jaringan rakyat Pantura. Ini adalah swadaya, ini adalah budidaya kerang hijau, ini adalah bla 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 bla. Seolah-olah mereka mencoba untuk bagaimana menjungkir balikan kenyataan. Menjungkir balikan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah ini yang mereka lakukan. Nah persis seperti hukum saat ini. Lah yang kasus pagar laut kok yang ditangkap Arsen kasusnya adalah pemalsuan dokumen SHM dan SHGB, ya kan? Lah kemudian kasus siapa pelaku pemagaran lautnya? Ini juga nggak jelas. Lagi-lagi KKP bilang kementerian ini Arsen yang melakukan katanya, karena dia juga sudah melakukan surat pernyataan. Bukan itu persoalannya, bukan surat pernyataan persoalannya. Dia mengaku bukan itu persoalannya. Yang jadi masalah adalah gini. Kalau kita berbicara tentang pengetahuan kan berarti kita harus bertanya tentang kebenarannya. Dan untuk menghimpun pengetahuan yang benar tuh harus menghimpun bahan-bahan yang sesuai yang ada di lapangan. Lah ini kan dari Kohod sampai ke Kemayungan, Kabupaten Serang. Masa iya yang melakukan arsen? Kan nggak mungkin. Nggak masuk gitu kan. Nah artinya
KKP ngomong ini sepertinya dia belum ada bahan-bahan yang sesuai dengan pengetahuan yang benar. Nah harusnya kan cek dong datanya di lapangan seperti apa. Lah kayak macam misalnya pencabutan pagar, sampai amfibi diturunin seolah-olah ekornya gitu kan, hebat nih kita nih gitu. Nggak taunya masih ada juga pagar yang tersisa yang belum dicabut. Nah sebenarnya ini juga saya tahu Pak Ustadz Fajruddin. Jadi awal-awal itu saya diajak untuk mengikuti kesepakatan agar supaya bahwa pencabutan pagar ini selesai. Lah kata saya ntar dulu, saya harus lihat dulu secara realitasnya gitu. Saya harus keliling dulu laut nih. Saya sisir laut ini benar-benar udah selesai apa belum? Gitu kan? Lah sebelum saya melakukan ini pengumuman udah bahwa pencabutan pagar udah selesai. Ya udah, kata saya ntar juga kebenaran mempunyai jalan sendiri lah gitu. Itu. Ntar juga fakta juga akan ngomong sendiri. Pak Saididu, monggo di sini. Ya, assalamualaikum. Pak Saididu. Ya, silakan. Pak di sini sekalian. Ya. Ya, sekalian Pak Saididu silakan. Ya. Ya, sedikit aja mungkin ya. Ya artinya gini. Hukum ini sepertinya ini mau dicoba apa ya sebutnya ya, dicoba dibulak-balik gitu, biar yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah sebenarnya rakyat ini udah melihat gitu, gelagat itu udah melihat gitu. Nah makanya kami tegaskan kayak macam kasus-kasus yang ada di ini gitu kan, yang ada di Pantura sana, yang namanya transaksi jual belinya ini tidak ridho sama ridho, kata Pak Ustadz Fajruddin ini tuh. Tidak ridho sama ridho berarti batal secara hukum. Kalau batal secara hukum berarti ya batal transaksinya. Kembalikan lagi tanahnya ke rakyat. Dan uang-uang yang sudah dimakan rakyat, misalnya DP ataupun apa yang sudah lunas atau belum lunas, ya udah punah. Gitu kan. Punah secara hukum. Nah, misalnya pihak aguan atau pihak korporasi tersebut menggugat atau menuntut supaya duit itu balik lagi gitu. Ya balikin lagi. Sawah kita mulanya seperti apa? Tambak kita mulanya seperti apa? Gitu kan. Lah kemudian yang udah dibikin jalan, ya kebok lagi. Pokoknya bawa tuh tanah-tanah kalian gitu kan. Pengurugan ini bawa lagi, silakan. Kali-kali yang diuruk buka lagi, musola-musola bangun lagi, majelis-majelis bangun lagi. Gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana mereka bisa mengembalikan historis kita, kenangan-kenangan kita, ini yang mahal. Enak aja gitu kan. Ya mungkin begitu aja dulu. Kata Pak Prof Patihami gitu kan. Lid, ada Profesor Patihami guru saya. Lid, jangan bunyi kalau nggak ditabuh. Kalau ditabuh bunyinya jangan panjang-panjang. Gitu. Jadi ini namanya jurus jujur wujud gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Kang Khalid ini, fenomenal. Oke, kita dengarkan simak dari Pak Saididu ya. Nanti setelah itu saya minta dari Muncung, dari Dadap nanti bicara juga. Mudah-mudahan waktu cukup. Monggo Pak Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran saya itu bulan puasa setan lagi di penjara. Ternyata setan di sana Banten sedang diturunkan dari PIK 2 untuk merayu mereka. Dan semakin hari semakin banyak pernyataan mendukung PIK 2 di Banten sana. Tapi insya Allah hanya mereka aja orang tersisi itu. Sebagian kecil yang mengejar THR yang akan bikin sakit perut anak-anaknya nanti. Saya mengidentifikasi publik tahu bagaimana sebenarnya mereka mengusir rakyat dan menjual paksa tanah mereka. Saya menyambutkan ada 9 cara yang dilakukan oleh aparat dengan sampai aparat desa dan lain-lain. Yang pertama, saya pikir kasus yang pertama adalah yang dialami Pak Fuad. Dan banyak seperti itu, dibikin stres, sakit, dibawa ke rumah sakit, aparat datang dan notaris datang disuruh tanda tangan
untuk menjual paksa tanah. Itu saya pikir tidak sedikit yang seperti itu. Jadi supaya publik paham betapa rakyat Banten sudah diintimidasi seperti itu. Jadi tidak bisa tutup-tutupi. Kalau bilang oknum, kenapa oknumnya banyak? Kenapa kerjasama mulai Pak Desa, BPN, aparat berjamaah mereka untuk saya pikir seperti yang kedua adalah dipaksa jual di kantor aparat. Ini saya juga banyak saksi. Jadi dikatakan tanahnya ada 3 hektar, pas sampai sana tanah bapak sisanya ini ada perkara juga nih katanya. Ada masalah juga, maka bapak harus jual juga. Nah, setelah ini maka dipaksa juga menjual di kantor aparat. Itu dilakukan seperti itu. Tadi kan di rumah sakit dan di kantor aparat. Akhirnya setelah dikatakan berperkara, suratnya double, maka yang 3 hektar harga normal 50.000, yang ini 10.000. Begitu cara mereka. Yang ketiga adalah dipaksa dijual keluarga disuruh berantem berkeluarga, kemudian dia tuntut kakaknya saling menuntut, akhirnya dicari jalan tengah. Malam saya menarik lagi anak-anak kepala dinas atau pejabat-pejabat Tangerang atau PASN Tangerang, pejabat Tangerang, kalau mau tetap pada jabatannya maka dia harus memaksa saudaranya menjual tanahnya. Ini yang keterlaluan. Dan tidak ada yang hanya bisa bertahan sebagai pejabat karena memaksa saudaranya untuk menjual tanahnya. Itu bayangkan itu kejadian yang terjadi. Dan ingat dulu ya, saya kan laporkan kan dikatakan hoax terus. Hoax terus pada sebenarnya fakta semua yang kita kemukakan. Yang kelima adalah ada juga yang dipaksa dijual di kantor pengembang, tapi itu ada aparat di sana. Saya pikir Pak Chandri menghadapi kasus seperti itu, kantor dan banyak sekali yang mengalami seperti Pak Chandri dan tidak mau bicara sampai sekarang, tapi itu suatu saat akan bicara semua. Nah, itu yang keenam. Kemudian ada juga yang agak sederhana ya di kantor desa. Di kantor desa, yang menariknya menurut saya itu hampir semua desa, hampir semua tempat di sana notaris sudah kayak penjual panci, ada di mana-mana. Jadi menurut saya itu notaris itu tolong foto-foto lah kalau ada di kampung-kampung itu. Ini notaris perampas tanah rakyat untuk memanfaatkan sebagai pejabat negara, tapi sebenarnya itu melanggar etika seperti maunya notaris memaksa orang bertanda tangan padahal dari saat itu nggak boleh, itu nggak boleh sama sekali. Jadi notaris juga menurut saya perlu dilaporkan Pak Gubernur itu karena mereka juga sudah menjadi kaki tangan dari pengembang. Kemudian yang terakhir adalah yang ingin dinyatakan bahwa harus dibebaskan karena PSN. Saya pikir Muncung mengalami hal yang sama dan karena tidak pernah masuk PSN maka kita harus mengembalikan seperti Pak tadi minta semua tanah kembali. Dan terakhir adalah yang dimintakan adalah diisolasi. Itu lihat kampung Muara sana, diisolasi, dibikin banjir. Saya pikir Pohon juga sebentar lagi akan demikian. Kampung-kampung dibikin isolasi, banjir. Dulu waktu pertama pindah dikasih 3 juta, sekarang tinggal 300.000 kalau mau pindah. Kalau enggak maka tersisa tuh listrik nggak ada. Dan itu saya pikir penyiksaan rakyat sedang terjadi terus. Dan saya pikir ini bulan puasa, saya nitip ke putranya Pak Fuad kemarin, Pak Fuad, Bapak bagi Islam mempertahankan harta itu adalah jihad. Kalau kita tidak mempertahankan harta, maka kita akan ditanya di akhirat nanti, kenapa hartamu kau tidak pertahankan? Maka tidak ada yang lain bagi kita semua bulan puasa, pertahankan harta. Karena itu adalah jihad. Kalau Anda tidak mempertahankan dan dijual dengan murah, dengan terpaksa, maka nanti di akhirat ditanyakan, kenapa kau tidak berjihad mempertahankan harta? Itu saya pikir dari saya supaya publik paham bahwa memang di Tangerang masih terjadi penyiksaan dan teman-teman yang masih menerima hadiah lebaran dari pengembang yang menggusur rakyat, maka saya pikir adalah dosa sangat besar.
karena Anda sudah memakan darah, meminum darah, dan memakan daging saudara Anda yang digusur tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gufron, ada